Pada suatu hari yang cerah namun penuh kecurigaan, Sultan Harun ar-Rasyid bangun dari tidurnya dengan wajah kusut. Ia memegang pergelangan tangannya sambil bergumam, "Mimpi apa aku semalam? Dalam mimpi, tanganku hilang dan yang mencurinya Abu Nawas." Para dayang istana kaget. Abu Nawas lagi? Sultan segera memanggil seluruh penasihat kerajaan, menteri, dan tentu saja kepala pengawal. Ia berdiri di balkon, menunjuk ke arah kota Baghdad, lalu berkata tegas, "Siapapun yang bisa menangkap Abu Nawas dan membuktikan bahwa ia tidak mencuri tanganku dalam mimpi, akan kuangkat jadi penasehat mimpi kerajaan." Semua bingung. Apakah ini perintah resmi atau hanya Sultan belum ngopi pagi? Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di kedai kopi, ditemani secangkir teh mint, sepotong roti basi yang ia rebut dari seekor kambing, dan seekor unta tua yang selalu mengikutinya. Unta itu ia beri nama Si Janggut. "Si Janggut," ujar Abu Nawas sambil mengelus dagu unta, "kau satu-satunya makhluk yang tidak pernah menagih utang. Kalau Sultan mimpi kau jadi penasihat kerajaan, aku harus siap-siap lari." Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda membawa kabar bahwa Sultan ingin menangkapnya karena mencuri tangan dalam mimpi. Abu Nawas tersenyum licik. "Kalau begitu, mari kita buat mimpinya jadi kenyataan." Ia pun berangkat bersama Si Janggut menuju istana dengan rencana licik dan penuh tipu daya khas Abu Nawas. Di istana, Sultan telah menyiapkan sebuah sidang mimpi. Semua hadir, hakim mimpi, juru ketik mimpi, dan pelukis mimpi yang tugasnya menggambar tangan yang hilang. Abu Nawas masuk dengan jubah compang-camping, memegang sekeranjang kurma dan sepotong tulang ayam. "Yang mulia," katanya tenang, "saya tidak pernah mencuri tangan Baginda. Tapi jika tangan Baginda benar-benar hilang, tentu Baginda tidak bisa menandatangani keputusan untuk menangkap saya." Sultan terdiam. Semua menoleh. Benar juga. Tapi Sultan tidak mau kalah. "Kalau begitu, buktikan bahwa kamu tidak masuk ke dalam mimpiku." Abu Nawas mengangguk. "Baik, tapi saya juga ingin Baginda membuktikan bahwa mimpi itu memang terjadi di dalam tidur, bukan hanya perasaan setelah makan kambing pedas tengah malam." Sultan mendadak malu. Ia memang makan kambing pedas tadi malam, dan perutnya masih bergejolak hingga pagi. Sultan memberi Abu Nawas waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Abu Nawas pun memulai penyelidikan. Ia pergi ke tukang mimpi, semacam dukun, perpustakaan tua, bahkan ke pasar hewan untuk bertanya pada unta apakah mereka pernah bermimpi. Dalam perjalanannya, ia terjebak dalam petualangan gila. Ia menyamar jadi peramal buta untuk membingungkan penjaga mimpi istana. Ia menyelamatkan seekor unta dari kawanan kambing liar yang ternyata penipu berpakaian kambing. Ia bertemu kucing tua yang mengaku mantan penasihat mimpi Sultan. Semua ini ia catat dalam sebuah buku berjudul Catatan Unta dan Tangan Sultan. Bagian 5. Balapan unta dan sidang akhir. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini ia membawa Si Janggut yang mengenakan jubah raja dan memakai mahkota dari tempurung kelapa. Sultan bingung. Abu Nawas berkata, "Yang mulia, unta ini bermimpi menjadi sultan, dan dalam mimpinya, Baginda mencuri rumputnya. Tapi unta ini tidak marah, karena ia tahu itu hanya mimpi." Sultan memandangi unta yang memamah biak dengan tenang. Semua diam. Lalu Sultan tertawa terbahak-bahak. Ia memukul meja. "Kau menang lagi,
Abu Nawas. Tapi kali ini, unta itu harus jadi penasihat mimpi kerajaanku. Setelah pernyataan Sultan bahwa unta Abu Nawas kini menjadi penasihat mimpi kerajaan, seluruh istana mendadak panik. Menteri Agung yang suka memakai jubah kebesaran 3 lapis tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Tuan Sultan, unta tak bisa membaca kitab. Bagaimana bisa ia menasihati Baginda?" Sultan yang masih tertawa, tiba-tiba serius. Karena manusia yang bisa membaca kitab belum tentu bisa membaca hati. Sedangkan unta ini bisa membaca perasaan dalam mimpi. Abu Nawas mengangguk-angguk penuh gaya, lalu menepuk pundak unta si janggut. Unta itu berdiri tenang, menatap lurus ke arah sang menteri, lalu bersin. Pro. Cairan dari lubang hidung unta meluncur mengenai jubah sang menteri. Semua membeku. Lalu Abu Nawas berkata dengan sangat filosofis, "Itulah simbol penolakan terhadap kekuasaan yang sombong." Dan Sultan langsung bertepuk tangan. Unta ini bijak. Karena penasaran ingin menyelami dunia mimpinya sendiri, Sultan meminta Abu Nawas membuat ramuan agar ia bisa masuk kembali ke mimpi itu dan mengklarifikasi apakah benar tangan beliau dicuri. Abu Nawas pun pergi ke pasar gelap Baghdad, membeli bunga tidur hantu yang hanya mekar di malam Jumat Kliwon, daun telinga kelelawar kaget, dan madu bekas mimpi buruk. Setelah semuanya dicampur, ramuan itu mendidih dan mengeluarkan suara. Zzzzzzzzzz. Sultan meminumnya sambil rebahan di ranjang kerajaan. Dalam hitungan menit, Sultan memasuki dunia mimpi. Dalam mimpi, Sultan terbangun di tengah hutan yang penuh dengan jam dinding, dan setiap jam mengatakan hal aneh. Jam 3, Abu Nawas sedang curi ide. Jam 5, jangan percaya menteri berkumis. Jam 7, tanganmu bukan milikmu. Sultan bingung. Lalu ia bertemu seseorang dengan wajah yang persis seperti dirinya sendiri, tapi memakai jubah seperti Abu Nawas. "Siapa kau?" tanya Sultan. "Aku adalah dirimu jika kau terlalu percaya pada mimpimu." Sultan mencoba menjawab, tapi tangannya lenyap. Ia panik dan berteriak, "Abu Nawas, tolong!" Dan ia pun terbangun. Setelah terbangun, Sultan langsung curiga kepada menteri berkumis kuning yang sejak awal sidang mimpi terlihat gugup. Abu Nawas menegaskan kecurigaannya dengan cara yang tidak biasa. Ia membawa bantal Sultan ke tengah aula istana dan berkata, "Yang mulia, mimpi datang dari bantal. Maka bantal ini harus disidang." Semua orang berpikir Abu Nawas sudah gila. Namun ia mengambil boneka bayi yang tersembunyi di balik jubahnya, lalu berpura-pura itu adalah Tuan Bantal. Ia menirukan suara pelan. "Aku tahu siapa yang menyelinap di kamar Sultan. Aku bukan Abu Nawas tapi menteri berkumis kuning." Seluruh aula terdiam. Sang menteri pucat seperti kapur tulis yang terendam kopi. Abu Nawas melanjutkan dengan rencana gilanya, membuat jebakan mimpi. Ia menyiapkan tempat tidur di tengah aula kerajaan, lengkap dengan sprei bunga-bunga dan selimut bertuliskan, "Mimpi jangan dipercaya." Ia meminta menteri berkumis untuk tidur di sana. Sultan menyetujui karena penasaran. Begitu sang menteri tertidur, Abu Nawas memasang cermin besar di atasnya dan mengumumkan, "Kini kita semua bisa melihat mimpi orang lain." Dan benar saja, sang menteri mulai mengigau. "Aku sembunyikan tangan Sultan di bawah karpet unta, jangan bilang siapa-siapa." Semua orang menatap ke arah unta si janggut.
Si janggut hanya meludah dengan anggun ke sepatu sang menteri. Sesuai petunjuk mimpi menteri tadi, mereka pun menggali karpet tidur si janggut. Dan apa yang mereka temukan? Bukan tangan, tapi sepotong sarung tangan emas dengan lambang kerajaan. Sultan terkejut. Sarung tangan itu adalah warisan kakek buyutnya yang selama ini dikira hilang. Lalu muncul pelayan tua berkata, "Yang mulia, sarung tangan itu dulu disimpan di kamar rahasia. Tapi entah kenapa, suatu hari lenyap." Abu Nawas mengangguk sambil berkata pelan, "Kadang bukan tangan yang hilang, tapi ingatan yang tertutup debu kekuasaan." Semua kembali terdiam. Karena semua masalah terselesaikan, Sultan mengumumkan Festival Mimpi Nasional Baghdad untuk merayakan kejadian luar biasa ini. Abu Nawas diangkat sebagai penasehat tak resmi urusan halusinasi, guru filsafat unta, dan pemegang kunci bantal kerajaan. Sementara itu, si janggut diangkat jadi unta paling bijak Timur Tengah dan diberi kandang VIP dengan kipas angin dari bulu merak. Sultan menutup perayaan dengan kata-kata, "Dari semua penasihatku, hanya Abu Nawas yang bisa membuktikan bahwa tangan dalam mimpi bisa jadi kenyataan yang lucu." Beberapa hari setelah Festival Mimpi Nasional, Sultan kembali mengalami mimpi aneh. Ia menjadi seekor tikus, berlari-lari di dapur istana, dikejar kucing yang berbicara dengan logat Arab. Ketika ia terbangun, ia panik. Ia panggil semua penasihat kerajaan, termasuk Abu Nawas dan si janggut, si unta bijak. "Abu Nawas, aku mimpi jadi tikus. Apa ini pertanda aku akan kehilangan kekuasaan?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab dengan penuh wibawa, "Yang mulia, dalam ilmu tafsir mimpi unta, jika seseorang bermimpi jadi tikus, berarti dia sedang terlalu memikirkan keju. Mungkin Baginda ingin mencicipi kekuasaan yang lebih gurih atau terlalu takut kehilangan kepercayaan rakyat." Sultan mengangguk-angguk, walaupun tak paham. Untuk menghibur diri, Sultan menggelar turnamen catur ajaib dengan hadiah, gelar Maharaja Mimpi, dan seekor unta kerajaan cadangan. Abu Nawas mendaftarkan. Si janggut. Semua terkejut. "Mana mungkin unta main catur?" tanya kepala menteri. Abu Nawas tersenyum. "Siapa bilang dia main? Aku yang gerakkan, dia yang berpikir." Turnamen dimulai. Lawan pertama si janggut adalah Menteri Keuangan yang terkenal pelit dan hobi mencabut pajak sandal. Saat permainan dimulai, Abu Nawas hanya duduk diam, sementara si janggut menjulurkan lidah ke arah bidak catur. Ternyata lidah unta itu menunjuk ke arah pion yang tepat. Abu Nawas mengikuti dan secara ajaib menang. Lawan kedua, Menteri Pertahanan. Ia tak terima kalah dari unta dan menyatakan, "Ini penghinaan bagi intelektualitas manusia." Abu Nawas menjawab santai, "Yang kalah dari unta barangkali sedang terlalu banyak berpikir dengan perut." Sultan tergelat. Turnamen terus berlanjut. Hingga akhirnya, tinggal satu lawan tersisa, Putri Sultan sendiri yang dikenal sangat cerdas dan jago catur. Putri Sultan bernama Nura, terkenal bijak dan tidak mudah ditipu. Ia tahu betul kelicikan Abu Nawas. "Aku akan bermain serius. Dan jika unta itu menang, aku akan beri satu permintaan pada Abu Nawas." Sultan menyetujui. Permainan pun dimulai. Si janggut mengeluarkan suara, better today, sebelum memulai. Konon, itu tanda dia serius. Langkah demi langkah, semua mata terpana.
Abu Nawas mengikuti arah lidah si janggut dan permainan berimbang. Hingga akhirnya, Putri Nura berkata, "Aku tidak bermain untuk menang, tapi untuk tahu apakah Abu Nawas yang bermain atau unta itu." Putri lalu membuat langkah yang tampak keliru. Abu Nawas tertipu dan kalah. Sultan bersorak, "Anakku menang." Tapi Putri tersenyum, "Tapi bukan soal menangnya. Ini bukti, unta hanya alat. Otak tetap di tangan Abu Nawas." Abu Nawas menunduk hormat. Putri lalu memberi permintaan. "Abu Nawas, jika kau tidak keberatan, temani aku dalam perjalanan ke negeri mimpi untuk mencari obor kebijaksanaan." Semua terdiam. Abu Nawas dan Putri Nura pun memulai perjalanan ke negeri mimpi, ditemani si janggut dan 2 prajurit yang takut gelap. Mereka melewati sungai yang berisi ikan terbang yang suka membaca puisi, hutan berbisik yang hanya mengulang, "Jangan percaya menteri berkumis," gunung menyala yang hanya bisa dilintasi dengan menahan tawa. Saat sampai di gerbang negeri mimpi, mereka harus menjawab teka-teki sang penjaga. "Apa yang bisa kamu simpan? Tapi makin kamu simpan, makin berat rasanya." Putri menjawab, "Rahasia." Penjaga membuka gerbang. Di dalam, mereka bertemu Raja Mimpi, sosok misterius dengan wajah yang berubah-ubah setiap bicara. "Siapa yang berani datang ke negeriku?" Abu Nawas maju dan berkata, "Kami ingin obor kebijaksanaan, agar Sultan kami tidak lagi terjebak mimpi sendiri." Raja Mimpi tertawa. "Obor itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang sadar bahwa mimpi tak selalu harus dipercayai, tapi bisa dijadikan cermin diri." Abu Nawas menatap cermin mimpi yang tergantung di balik takhta raja. Ia melihat bayangannya sendiri, sosok lucu, cerdik, tapi juga lelah. Ia tersadar bahwa meski ia sering menjebak para menteri, sultan, dan tukang gosip istana, ia juga ingin dihargai bukan hanya sebagai pelawak, tapi sebagai pencerah. Putri Nura memegang obor kebijaksanaan dan berkata, "Abu Nawas tidak hanya membangunkan orang dari mimpi, tapi juga mengajarkan cara tertawa pada kenyataan." Raja Mimpi menyerahkan obor itu dengan syarat, "Bawalah kembali ke dunia nyata, dan jangan pernah lupa bahwa kadang kenyataan lebih lucu dari mimpi." Saat mereka pulang, Sultan menyambut dengan meriah. Abu Nawas menyerahkan obor kebijaksanaan, dan Sultan menaruhnya di tengah aula. Sejak hari itu, tidak ada lagi menteri yang berani korupsi karena takut dimimpin unta. Semua mimpi Sultan dicatat dan dijadikan buku pelajaran. Si janggut diangkat jadi dewan penasehat catur kerajaan. Dan Abu Nawas, ia diberi rumah baru, namun ia tetap tinggal di gubuk lamanya bersama si janggut. "Istana tak akan pernah bisa menampung pikiran gila seperti aku," katanya sambil tertawa. Malam itu, saat angin bertiup lembut dan bintang bersinar di langit Baghdad, Abu Nawas menulis di atas kulit domba. Kadang orang yang dianggap lucu adalah satu-satunya yang waras. Beberapa minggu setelah petualangan ke negeri mimpi, Baghdad kembali tenang. Terlalu tenang. Pada suatu malam, seluruh warga Baghdad, termasuk penjaga istana, tukang roti, hingga kambing peliharaan, tertidur serentak dan tidak bangun-bangun keesokan paginya. Sultan bangun pagi-pagi dengan mata merah karena mimpi digigit sandal. Ia keluar dari istana dan terkejut. "Kenapa semua orang tidur di jalan? Mana tukang gorengan?" teriak Sultan. Abu Nawas pun dipanggil. Namun, Abu Nawas juga sedang tidur. Dan yang luar biasa, si janggut,
Unta kesayangan Abu Nawas bangun dan bisa bicara. Waktunya aku yang menyelamatkan Baghdad.